Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi. Setelah beberapa kali pertemuan kita mengikuti perkuliahan lewat WhatsApp. Untuk hari ini, pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-11. Saya ingin mengajak kalian semua untuk kita sama-sama memahami terkait tema pembahasan kita juga pada hari ini. Sebetulnya tema utama kita pada hari ini adalah pendidikan berbasis masyarakat. Tapi karena saat ini seluruh dunia sedang mengalami sebuah wabah yang kita kenal dengan wabah COVID-19, maka di pertemuan kali ini saya ingin mengajak kalian semua berbicara terkait masalah sebetulnya pendidikan yang berbasis seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Mengingat dampak dari pandemi ini sangat luas, maka saya fokuskan tema kita hari ini dengan menjaga kualitas diri di tengah pandemi. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali pertemuan hari ini dengan mengambil kutipan dari Benjamin Franklin yang mengatakan bahwa waktu adalah materi kehidupan. Beliau atau Benjamin Franklin di sini memberikan pernyataan waktu adalah materi kehidupan untuk mengingatkan kita bahwa ketika seseorang tidak mampu untuk mengefektifkan waktu yang dia miliki, tidak mampu untuk memanage waktu yang dia miliki, maka sesungguhnya orang yang bersangkutan sudah gagal dalam memanage waktu yang dia miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya setiap hari. Lalu bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan semua waktu yang diberikan oleh Tuhan tersebut sehingga bisa mengantarkan kita menjadi seseorang yang mempunyai kualitas diri. Perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan potensi alamiah pada diri kita. Potensi alamiah itulah yang seharusnya kita maksimalkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Apa saja potensi alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Di antaranya, pertama, ada kekuatan rasional yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada kekuatan emosional dan ada kekuatan spiritual yang harus kita padukan secara bersamaan, secara integratif, serta simultan. Jadi begitu banyak masyarakat yang terlibat dalam organisasi, pendidikan, perusahaan, semua bahkan sampai ke sektor ekonomi banyak mengalami pembatasan dalam beraktivitas. Yang paling berasa dampaknya dalam hal ini adalah para mahasiswa, pelajar yang selama ini hari-harinya dihabiskan untuk sekolah. Ya, semua kegiatan yang dilakukan di rumah tersebut pada akhirnya hanya berfokus pada kekuatan rasional para siswa saja, termasuk dalam hal ini adalah para dosen. Kegiatan yang fokus pada kekuatan rasional. Apa itu kekuatan rasional sesungguhnya? Kekuatan rasional itu adalah kekuatan yang memfokuskan pada aktivitas otak manusia. Di sini kita diberikan oleh Tuhan sebuah potensi yang sangat besar. Otak manusia bila dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik akan menghasilkan energi yang akan mendorong keberhasilan dari diri individu itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Tuhan memberikan dua sisi otak yang menakjubkan kepada kita. Hal ini sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Robert Einstein dari Universitas California. Dia memaparkan bahwa manusia memiliki dua belahan otak, yaitu otak kiri yang disebut juga dengan otak intelektual dan bagian otak kanan yang disebut juga dengan otak kreatif. Otak intelektual di sini terkait dengan semua sains yang berhubungan dengan masalah matematika, bahasa, logika, analisis, menulis, dan aktivitas yang sejenis. Sedangkan otak kanan yang melibatkan kreativitas manusia di sini menuntut kita untuk bisa bermain dengan warna, musik, irama, imajinasi, dan aktivitas sejenis lainnya. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini melalui work from home, kita sudah cukup banyak boleh dikatakan fokus yang kita habiskan seharian selama masa social distancing ini lebih kepada kekuatan rasional. Mengapa saya katakan ini merupakan kekuatan rasional? Karena boleh dikatakan sejak pemerintah memberikan instruksi untuk melakukan seluruh kegiatan yang selama ini biasa kita lakukan di luar rumah itu harus dilakukan dari dalam rumah. Seperti para mahasiswa yang selama ini harus ke sekolah, ke kampus, itu harus berpindah melakukan aktivitas di rumah dan juga secara keseluruhan berpindah kegiatan di rumah. Nah, di sini otomatis yang selalu diasah selama social distancing ini, terutama para siswa dan mahasiswa, adalah lebih fokus kepada peningkatan pada kualitas ataupun kekuatan rasional, di mana setiap harinya para siswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen di rumah masing-masing, dengan kemampuan masing-masing dan juga dengan keterbatasan yang ada. Di sini siswa dan orang tua bekerja sama, saling membantu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilakukan dari rumah. Tanpa kita sadarin, di sini sebetulnya kita sudah melakukan optimalisasi potensi otak ataupun kekuatan rasional pada diri kita, di mana optimalisasi dari potensi otak itu memang salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengaktifkannya dan merangsangnya melalui aktivitas-aktivitas yang melibatkan proses berpikir pada diri kita. Misalnya, melakukan kegiatan membaca maupun menulis. Hasil studi dari Dr. Nicholas tahun 2001 mengatakan bahwa dengan membaca itu dapat membantu membangun cadangan kognitif untuk menunda timbulnya demensia ataupun penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir pada manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita kembali ingat, bahwa untuk meningkatkan kualitas tidak melulu yang harus kita pikirkan hanya mengasah dari sisi kemampuan ataupun kekuatan rasional kita saja. Ada dua hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kekuatan emosional. Apa itu kekuatan emosional? Kekuatan emosional adalah kekuatan yang ada dalam diri kita, berupa potensi psikologis yang mampu mengantarkan kita pada pribadi yang lebih berkualitas lagi. Kekuatan emosional ini bisa memberikan kekuatan untuk orang bertahan dalam hidup. Kenapa? Hal ini
Karena dalam kekuatan emosional ada kekuatan keyakinan, motivasi, berpikir positif, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menjadikan hidup lebih berwarna dan meriah. Kekuatan emosional ini sangat membantu kita menjadi lebih terampil dalam berkomunikasi dengan orang lain, mampu mendengarkan orang lain, mampu beradaptasi, dan juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini, Daniel mengatakan bahwa kekuatan emosi meliputi ada dua kecakapan, yaitu ada kecakapan pribadi dan juga kecakapan sosial. Saudara-saudari sekalian, dalam kondisi seperti ini, kekuatan emosional sangat-sangat kita butuhkan, mengingat dalam kondisi seperti ini kita dihadapkan pada banyaknya permasalahan-permasalahan, terutama terkait dengan kondisi ekonomi yang sedang dalam keadaan labil, di mana kondisi ini tentunya membuat tidak sedikit orang yang akhirnya berpikiran negatif. Padahal dengan kepanikan dan cara berpikir yang negatif seperti itu justru membuat kita semakin tidak bisa melakukan banyak hal. Karena sesungguhnya dengan kondisi psikologis yang tidak baik akan mempengaruhi fisik kita dalam kualitas rasional dan kualitas emosional yang bersinergi akan menghasilkan output ataupun kualitas diri yang maksimal. Saya berikan contoh orang yang berpikiran positif dalam kondisi apapun tetap tenang dan bisa berpikir dengan jitu untuk melihat peluang-peluang yang tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia juga berpikir untuk kepentingan banyak orang. Dalam hal ini, ketika ada orang yang menjadikan di balik wabah pandemi COVID-19 ini sebuah peluang untuk bisa terus melanjutkan kehidupannya dalam bentuk aktivitas, dia akan jadikan dan mengolah kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tadi sudah kita lihat bahwa ada belahan otak kanan manusia bagian kanan yang mengajak kita untuk selalu kreatif. Maka dia mungkin akan menjadikan peluang ini dengan berkreasi, membuat masker, di mana hasil karyanya dengan membuat masker ini bisa membantu menunjuk sebagai bagian dari empati yang dia tunjukkan kepada banyak orang, ya, dengan membuat masker, di mana kita tahu saat ini orang sangat banyak yang kesulitan untuk bisa mendapatkan masker terkait meluasnya wabah dari virus COVID-19 ini. Di sini sangat jelas kita lihat adanya sinergi antara kekuatan rasional dan kekuatan emosional, di mana kekuatan rasional seseorang berupaya semaksimal mungkin mengolah kreativitasnya, melihat peluang. Di sisi lain, kekuatan emosionalnya juga bekerja, di mana rasa empati muncul di tengah banyaknya orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan masker pelindung diri dari terjangkitnya wabah virus COVID-19 ini.
Dari contoh yang saya berikan tersebut, tentunya akan semakin memberikan hasil yang lebih maksimal lagi ketika kita sempurnakan peningkatan kualitas diri kita dengan meningkatkan kekuatan spiritual. Apa itu kekuatan spiritual? Adalah kekuatan yang merupakan ruh dari segala aktivitas yang hidup dan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna. Kekuatan spiritual tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana kita menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kekuatan spiritual akan mengubah ketakutan kita menjadi sebuah keberanian, kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan, dan inilah kekuatan yang sesungguhnya, di mana kita menyadari bahwa kekuatan yang bersumber dari Sang Penguasa kehidupan dan pemilik kekuatan sejati akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada diri kita. Ya, saudara-saudara sekalian, singkat pertemuan kita pada hari ini, tapi saya berharap kalian semua bisa mengembangkan dari apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini. Walaupun singkat, saya yakin kalian bisa mengembangkannya menjadi sebuah materi yang lebih menarik lagi ke depannya nanti. Untuk pertemuan kita yang ke-11 saya rasa cukup sekian. Sedangkan untuk pertemuan kuliah kita yang ke-12 nantinya akan saya informasikan lebih lanjut melalui ketua kelas. Terima kasih buat perhatian kalian semua pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam situasi yang lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam saya untuk keluarga kalian di rumah.